Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Kita kembali dengar-dengaran akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu pada waktu kami beristirahat. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan hingga kami boleh bangun pagi dan Engkau memberikan hari yang baru buat kami. Tuhan, kami mau mengundang Engkau masuk ke dalam hati kami. Agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, seturut dengan kehendak Tuhan. Juga pada waktu kami menghadapi permasalahan kehidupan, kami tetap setia ke dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Filosofi di sepanjang tahun. Landasan firman Tuhan diambil dari Ayub 1 ayat 12 sampai 22. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, "Sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sebah menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuan." Sementara orang itu bercerita, datanglah orang lain dan berkata, "Api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal ini kepada Tuan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat membentukkan hal ini kepada Tuhan." Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, "Anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga aku dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan." Maka berdirilah Ayub lalu menggoyahkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah firman Tuhan. Untuk dapat menjalankan hidup yang berat dengan langkah yang ringan, ibuku selalu memegang filosofi seperti ini. Kalau uang habis tidak menjadi masalah, rezeki yang baru akan datang. Kumis yang telah dicukur habis pasti tumbuh kembali. Ada satu cerita, seorang pria keluar dari rumahnya dengan hati yang gusar. Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas. Kondisi keuangan keluarganya morat-marit karena ia cukup lama menganggur karena dampak dari pandemi COVID selama 2 tahun lebih ini. Sementara tetangganya sibuk membeli kebutuhan-kebutuhan tertiar menghadapi hari raya, ia masih bergelut memikirkan cara memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.
Ketika ia menyusuri jalan yang sepi, matanya melihat sebuah koin. Setelah memperhatikan, ternyata itu sebuah koin kuno. Ia mengambilnya dan atas anjuran petugas bank yang ditemuinya, ia membawa koin itu ke kolektor uang kuno. Kolektor uang kuno membeli koin itu $30. Pria itu begitu senang dan memikirkan apa yang akan dilakukannya terhadap uang tersebut. Ya sekitar 300 ribuan, hampir 400 ribu. Ketika ia melewati sebuah toko kayu, ia melewati beberapa lembar kayu yang berkualitas bagus sedang diobral. Dia berniat membuat beberapa rak dengan kayu yang akan dibelinya. Kemudian pria itu pulang sambil memanggul kayu tersebut. Tetapi langkahnya terhenti waktu melihat bengkel mebel. Pemilik mebel begitu tertarik dengan kayu yang dibawa oleh bapak itu dan bersedia membeli kayu itu dengan harga 1,5 juta. Atau boleh juga ditukar dengan mebel yang sudah jadi. Bapak itu atau pria itu kemudian tertarik dengan sebuah lemari yang menurutnya sangat diingini oleh istrinya, dan ia pun memilih untuk menukar kayu tersebut dengan sebuah lemari. Dengan meminjam gerobak si pemilik bengkel mebel, pria itu membawa lemari tersebut menuju rumahnya. Di perjalanan langkahnya kembali terhenti. Tak kalah seorang wanita yang sedang mendekorasi rumah menyapanya dan ingin sekali membeli lemarinya dengan harga sekitar hampir 3,5 juta. Lelaki itu pun setuju dan ia mengembalikan gerobak yang dipinjamnya lalu pulang dengan uang yang sangat dibutuhkan keluarganya. Saat sudah dekat ke rumahnya, pria itu berhenti untuk menghitung kembali uang di sakunya. Tapi tiba-tiba seorang merampok seluruh uang itu tanpa melukainya. Istri si pria yang kebetulan melihat perampok itu berlari mendekati suami serta berkata, "Pak, apa yang terjadi? Engkau baik-baik saja kan? Apa yang diambil oleh perampok itu dari kamu, Pak?" Pria itu tersenyum dan berkata, "Oh, bukan apa-apa. Hanya sebuah koin kuno yang kutemukan tadi pagi di jalan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak berkat yang Tuhan sudah berikan di sepanjang tahun 2022 ini. Mungkin sebagian bisa kita tabung, tetapi sebagian lagi malah rugi karena perekonomian yang semakin sulit saat ini. Karena pengaruh pandemi COVID selama 2 tahun lebih yang membuat stuck ekonomi global ini. Tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Ayub, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Ayub 1 ayat 21. Biarlah hati kita hanya melekat pada Tuhan, bukan kepada harta. Karena Tuhan bertanggung jawab memelihara hidup orang-orang yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk berkat serta pemeliharaanmu di sepanjang tahun 2022 ini. Dalam nama Yesus, aku kembali menyerahkan hidupku di tahun yang baru nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bila hati terpaut kuat kepada Tuhan, masalah tidak akan pernah menenggelamkan kita di dalam lembah kekelaman. Selamat pagi, selamat berweekend. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Amin.